ada yang masih ingat ya, kita pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi apa? Angkat tangan yang bisa. Oke, Alvina coba apa? Peristiwa yang terjadi di Mesir, Pak. Oke, benar. Lanjut. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelasnya dipersilakan untuk memimpin doa, Mas Faid. Mas Faid, silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Bapak lihat di lingkungan kalian masih banyak nih sama-sama yang kotor. Iya kan, Mbak? itu masih banyak tuh plastik, kertas. Bapak beri waktu 1 menit. Kalian bersihkan ya. Ya, Pak. Oke, 1, 2, 3, mulai. Oke, good job. Selanjutnya Bapak ingin mengabsen dari kalian siapa yang tidak masuk hari ini. Kalian tengok kanan kiri, siapa yang tidak masuk? Sebelah saya, Bapak. Siapa namanya? Rina. Oke, Rina tidak masuk. Kenapa? Ada yang tahu? Sakit. Oh, sakit. Semoga Rina cepat sembuh. Kita doakan sama-sama ya. Amin. Nah, untuk selanjutnya ada yang masih ingat ya, kita pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi apa? Angkat tangan yang bisa. Oke, Alvina coba apa? Peristiwa yang ada di lingkungan, Pak. Oke, benar. Lanjut. Lingkungan rusak, Pak. Benar. Kemudian. Lanjut, Bapak. Oke, tepat sekali. Nah, jadi berhubung kita pada pertemuan sebelumnya belajar mengenai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik penting, yaitu bagaimana pola hidup manusia mengalami kerusakan lingkungan, bagaimana dampaknya, kemudian bagaimana solusi yang dapat kita terapkan untuk mengatasi hal tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian bisa memahami apa pola hidup manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, kalian bisa menerapkan solusi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Yang ketiga, kalian bisa memberikan contoh kepada teman kalian cara-cara untuk mengatasi pola hidup yang tidak baik ini. Dapat dipahami semuanya? Bisa, Bapak. Jadi setelah pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan bisa menerapkan di lingkungan sekitar kalian pola hidup yang baik agar tidak terjadi kerusakan lingkungan di sekitar kalian. Oke, seperti itu. Jadi Bapak tadi perjalanan ke sekolah kan ya, naik sepeda motor. Nah, waktu ke sekolah itu Bapak lumayan sedih dan prihatin gitu melihat pemandangan di sekitar. Sedih kenapa, Bapak? Sedihnya itu karena ketika Bapak melewati sungai-sungai, melewati pasar-pasar, itu lumayan banyak sampah-sampah yang berserakan tidak pada tempatnya seperti itu. Paling di sungai kan tempatnya satwa air gitu,
tercemar. Menurut kalian kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang tahu nggak? Oke, juga apa juga? Karena nggak ada tempat sampah yang cukup, Pak. Oke, gitu. Menurut saya Karena orang-orang buang sampah sembarangan, Pak. oke, pinter, baik. Kemudian yang ketiga, Ika. Banjir, karena sampahnya kemana-mana, Pak. Oke, hijau Ika. Nah, itu termasuk pola hidup yang tidak baik dari sisi manusia ya. Kita harus menghindari pola hidup seperti itu. Kita harus membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak ingin menampilkan PPT nanti dan kalian diharapkan menyimak dengan baik ya. Ya. Nah, ini PPT pola hidup manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau perubahan lingkungan ya. Oke, di sini ada problem pola hidup manusia, kemudian dampaknya, kemudian ada solusi dari kuisnya. Untuk Farid dan Alvina, dimohon untuk menyimak dengan baik ya, karena Bapak Guru sedang menjelaskan seperti itu. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, ini sudah terakhir. Bagaimana PPT-nya anak-anak? Keren ya, Pak. Oke, mantap. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok seperti itu ya. Nah, Mas Fahid sama Alvina sama Alvina sama Ika, kemudian Najwa sama Cantika sama Diwani sama Ika gitu. Kalian bisa berunding diskusi sama kelompoknya dan mungkin diskusinya bisa diadakan sama kelompoknya gitu ya. Iya, Pak. Silakan. Oke, sudah. Bisa ada sini sebentar. Bapak akan menjelaskan cara mengerjakan RKPD ini ya. Nah, RKPD ini ada beberapa pilihan gitu. Ada membuang pohon secara liar, membuang limbah ke sungai seperti itu. Nah, kalian melihat gambarnya di sini, ini adalah dampaknya. Apa yang akan terjadi gitu. Nah, nanti kalian gunting bagian ini, kemudian kalian tempelkan yang benar yang mana seperti itu. Apakah sudah jelas atau tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada, berarti sudah jelas semuanya ya. Oke, Bapak akan membagikan ini. Oke, jadi itu dikerjakan, berdiskusi sama teman, semuanya mengerjakan ya. Oke, bagus, kalau satu. Nah, Cantika, kamu harus bekerja sama teman-teman kamu ya, jangan bekerja sendiri seperti ini. Iya, Bapak. Oke, gimana anak-anak sudah selesai semuanya? Oke, good job. Nah, kemudian kita akan lanjut presentasi untuk kelompok 1. Ayo kita presentasi kelompok 1. Oke, nah ini kelompok 1 mau presentasi, kelompok 2 menyimak dengan baik ya. Iya, Bapak. Oke, langsung saja kelompok 1. Halo teman-teman. Kita akan presentasi hasil diskusi kami. Gambar pertama adalah dampak dari menebang pohon secara liar. Ini contohnya. Yang kedua adalah dampak membuang limbah industri ke sungai. Ini contohnya. Dan gambar yang ketiga ini ada dampak menggunakan kendaraan bermotor yang berlebihan. Dan ini ada gambarnya ya teman-teman. Terus ini ada gambar yang terakhir yaitu dampak menggunakan kantong plastik secara berlebihan. Sudah Pak. Oke, jadi ditutup di mana? Wassalamualaikum. Gitu ayo. Oke. Gak apa. Ayo. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi dari presentasi teman kalian tadi, ada yang tahu nggak kegiatan manusia apa atau pola hidup manusia apa yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tadi? Oke, Fani. Membuang sampah sembarangan Pak. Oke, Bujo, Fani. Dua Cantika. Pakai plastik terus-terusan Pak. Oke, Bujo. Nah, selanjutnya Bapak ingin buka. Mungkin ada yang masih ingin bertanya karena ingin mendapatkan jawaban. Oke, baik.
Pak, kalau kita itu sudah hemat listrik tapi tenaga kita boros, itu ada dampaknya nggak Pak? Oke, pertanyaan yang bagus, baik. Jadi begini ya anak-anak semuanya. Ketika tetangga kita boros padahal kita sudah hemat air, hemat listrik seperti itu, kita bisa menasihati. Tapi yang paling penting adalah dari diri kita sendiri. Jadi langkah kecil dari kita itu membawa dampak yang besar bagi bumi kita seperti itu. Apakah kalian semua sudah paham? Nah, sebagai penutup mungkin dari kalian ada yang ingin menyimpulkan kegiatan kita belajar kita pada hari ini? Saya Pak. Oke, Najwa? Menurut saya bisa belajar bahwa pola hidup kita itu bisa merusak lingkungan jika tidak hati-hati. Oke, good job Najwa. Dan Afina? Kita juga belajar cara menjaga lingkungan dengan baik, Pak. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini dan semuanya sudah menjawab, semuanya good job. Nah, untuk rencana kita selanjutnya, Bapak ingin kalian itu menerapkan satu kegiatan yang merupakan kegiatan yang ramah lingkungan gitu, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian mematikan listrik ketika tidak digunakan, seperti itu. Apakah kalian semuanya bisa? Bisa. Oke, good job. Oke, kita akan untuk belajar hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kita baca bersama-sama.